Pancasila merupakan hasil perenungan mendalam para pendiri bangsa. Sejak awal kemerdekaan hingga masa kini, Pancasila mengalami interpretasi yang berbeda-beda sesuai dengan situasi nasional. Meski begitu, nilai-nilai dasarnya seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial tetap menjadi dasar yang tidak tergantikan bagi bangsa Indonesia. Dari masa revolusi fisik, Indonesia baru saja memproklamasikan kemerdekaan, tapi kedaulatan penuh belum tercapai. Pemerintahan menghadapi tekanan dari Belanda yang ingin menguasai kembali Indonesia melalui agresi militer dan infiltrasi. Peristiwa penting seperti Perang 10 November 1945 di Surabaya menunjukkan keberanian rakyat mempertahankan kemerdekaan, meski menghadapi risiko besar. Nilai Pancasila yang terlihat dalam revolusi fisik ini adalah persatuan, karena rakyat dari berbagai daerah dan latar belakang bersatu melawan agresor, serta kerakyatan, karena rakyat turut serta aktif dalam perjuangan mempertahankan negara. Perundingan seperti Linggarjati dan Renville juga menunjukkan bahwa Pancasila menuntun musyawarah dan diplomasi, walau hasilnya sering dilanggar pihak Belanda. Dalam periode ini, kita belajar bahwa persatuan dan keberanian adalah kunci mempertahankan negara. Nilai persatuan ini masih relevan bagi masyarakat modern agar tetap bersatu dan dalam menghadapi tantangan bangsa. Selanjutnya, seperti yang sudah dijelaskan pada teks, setelah kedaulatan diberikan, Indonesia berubah menjadi Republik Indonesia Serikat atau yang disingkat RIS. Meski cita-cita NKRI tetap di hati rakyat. Perubahan ini mengubah sistem pemerintahan dari Undang-Undang Dasar sementara, membuat beberapa daerah menjadi negara bagian. Namun, rakyat tidak puas dan melalui demonstrasi besar, mereka menuntut kembalinya NKRI. Nilai Pancasila yang tercermin di sini adalah persatuan dan keadilan sosial. Persatuan terlihat ketika rakyat menuntut integritas negara, sementara keadilan sosial muncul karena setiap daerah berhak menentukan masa depannya dalam sistem negara. Jadi dalam masa RIS mengajarkan kita bahwa persatuan dan kesadaran politik rakyat sangat penting. Nilai ini relevan sekarang karena menjaga persatuan tetap krusial atau seperti itu di tengah keragaman Indonesia. Selanjutnya, setelah RIS dibubarkan, Indonesia menggunakan undang-undang sementara dan sistem kabinet parlementer. Pemilu pertama 1955 menegaskan prinsip demokrasi dan kerakyatan, meski Dewan Konstituante gagal merumuskan undang-undang baru. Dekret 5 Juli 1959 mengembalikan Undang-Undang 1945 sebagai hukum dasar. Nilai Pancasila yang tercermin adalah musyawarah dan kerakyatan. Proses panjang perumusan konstitusi menunjukkan bahwa musyawarah untuk mencapai mufakat penting, bahkan saat terjadi konflik politik dan ketidakstabilan ekonomi. Peristiwa G30 SPKI 1965 menjadi ujian terhadap Pancasila dan persatuan bangsa. Dalam periode ini kita belajar pentingnya Pancasila sebagai pedoman musyawarah dan demokrasi yang relevan agar kita dapat menyelesaikan konflik melalui dialog dan demokrasi, bukan kekerasan. Selanjutnya, masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru, Pancasila diterapkan secara formal melalui F4, Eka Prasetya Pancakarsa, dan penataran wajib. Tujuan awalnya adalah menanamkan nilai Pancasila, namun kemudian digunakan untuk kontrol politik dan moralitas individu. Nilai kerakyatan, persatuan, dan keadilan sosial tetap ada, tapi praktiknya banyak menyimpang. Periode ini mengajarkan kita bahwa Pancasila harus digunakan sebagai dasar negara dan pedoman moral, bukan alat politik. Nilai ini tetap relevan untuk mengingatkan kita agar selalu menegakkan Pancasila sesuai fungsinya, bukan untuk kepentingan tertentu. Masa reformasi sampai sekarang membuka kesempatan bagi Pancasila kembali pada posisi aslinya. Pendidikan Pancasila sempat dikurangi, tapi pemerintah membentuk BPIP dan menetapkan hari lahir Pancasila. Nilai persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial menjadi fokus dalam pendidikan dan sosialisasi.
Pentingnya pemahaman Pancasila agar generasi muda mengerti sejarah, perjuangan bangsa, dan dapat mengaplikasikan nilai-nilainya di kehidupan sehari-hari, menjaga persatuan dan keadilan di masyarakat modern. Kesimpulannya, Pancasila bukan hanya sejarah, tapi pedoman hidup bangsa. Nilai-nilainya harus diterapkan agar kita bisa belajar dari perjuangan masa lalu, menjaga persatuan, dan menciptakan keadilan sosial. Generasi muda bisa mengambil inspirasi dari perjuangan para pendiri negara untuk mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Baik, demikian penjelasan dari saya mengenai perkembangan Pancasila dari masa sampai ke masa. Mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang dimengerti atau tidak dimengerti. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.